Wadimor, tentu sarung kita. Akhir-akhir ini, kerusakan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara yang buruk, dan juga kekeringan terjadi di mana-mana. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum ada dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan, gunung berapi, dan banjir di antara sebagian contoh bencana alam. Meskipun jika ditelaah lebih dalam, seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor, bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia. Perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, kerusakan inilah yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan oleh manusia ini justru dampaknya lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Al-Quran menyebutkan sejumlah kaum yang telah berbuat fasik karena menuruti hawa nafsunya, seperti yang dilakukan kaum Thamud, Ya'juj dan Ma'juj, Fir'aun, Qarun, dan sederetan nama yang bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Bagaimana pula Allah memberi ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Mari kita simak penjelasannya yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku siang ini. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, perguruan di Ponegoro, Jalan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Dan ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu melawan nafsu merusak bumi, yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita yang sudah berada di dalam, yang siap untuk membagikan ilmunya, yang sudah bersama dengan sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang tentu saja kita nantikan nasihat dan ilmu dari guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Ustadz Yusya Hakam, kemudian Kiai Haji Misbahul Munir dan Habibana Muhammad Syahab. Sebuah tema yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita. Satu hal yang kita hadapi saat ini, kita sedang berada di muka bumi, bagaimana mungkin kita melakukan perusakan demi perusakan. Seperti yang telah kita saksikan di beberapa media, Jakarta termasuk tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Apakah kita akan membiarkan terus terjadi seperti ini? Bukankah ketika kita merusak bumi, maka rusaklah semua yang ada di atas bumi? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti di segmen yang keempat dan 5, kita akan perdalam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqi. Wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbati amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para habaib. Wabil khusus salam hormat, salam takzim, salam mahabbah. Sama-sama kita haturkan kepada guru kita yang mulia, Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Misbahul Munir, Al-Habiban Al-Mahbub, Al-Habib Muhammad Syahab. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau semua. Mas Agung, Mbak Syasha, dan segenap ketua DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus kepada kita adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki mental kita, memperbaiki akhlak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk memperbaiki kehidupan manusia. Jauh jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam tafsir Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ada sekitar 569 tahun jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Sehingga ketika masa kosong tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, maka terjadilah berbagai macam kerusakan-kerusakan di dunia yang dilakukan oleh manusia. Apa saja? Pertama, kerusakan dalam hal teologi ataupun akidah. Bangsa Arab sudah tidak lagi menyembah kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Bangsa Persia di timur menyekutukan Allah. Bangsa Romawi di barat menyekutukan Allah. Bahkan Bani Israel yang berani menentang kepada nabinya padahal nabinya masih ada. Bahkan berani membunuh nabinya kalau tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Ketika sudah tidak ada nabi dan rasulnya, bukan hanya menyekutukan Allah, tapi berani merubah isi kandungan kitab suci yang diterima oleh nabinya. Ini kerusakan pertama yang dilakukan oleh manusia ketika teologi ketuhanannya berubah karena tidak ada panutan yang hidup pada masanya. Lalu kerusakan yang kedua apa? Dalam etika dan moral.
Kalau baca sejarah sirah Nabi, akhlak orang-orang jahili dahulu menyakitkan, memalukan. Jauh daripada akhlak yang islami, jauh dari peradaban yang islami. Yang namanya mabok, yang namanya homer sudah menjadi tradisi yang mengakar budaya di kalangan mereka. Bahkan yang namanya judi sudah jadi kebiasaan yang lumrah dilakukan pada bangsa saat itu. Bahkan ibu bapak, saking parahnya nih orang yang demen main judi. Kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 219. Menukilkan pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan orang dahulu ketika sudah gila judi, taruhannya bukan cuma harta benda dan keuangannya, bahkan taruhannya keluarganya. Kalau dia kalah main judi, ambil hartanya, ambil juga keluarganya. Orang yang gila judi. Sekarang dicontohin orang yang judi online, judi slot, gila dia. Karena apa? Udah ada contohnya dulu. Mungkin masih keturunan jahiliyah yang dulu. Berani melakukan perjudian sampai menjual harta bendanya. Ini kalau sudah gila. Apalagi fanatisme kesukuan yang berlebihan. Lebih baik membunuh orang lain agar sukunya menjadi suku yang terhormat. Ini rusak yang kedua adalah berkaitan tentang etika dan moral. Kerusakan yang ketiga adalah berkaitan ekosistem kehidupan kita. Apa? Mengeksploitasi wanita secara hina. Menganggap perempuan sebagai makhluk Allah yang hina. Membawa petaka dan lain sebagainya. Sehingga membenci kelahiran dan keberadaan wanita. Tidak sedikit mereka yang dikubur hidup-hidup. Bahkan kalaupun dibiarkan hidup keadaannya hina tanpa ada sebuah kemuliaan. Oleh karena itu banyaknya kerusakan yang terjadi di muka bumi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita untuk menghapus keburukan dan kerusakan yang terjadi. Agar manusia pada saat itu kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia berakhlak dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Agar tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Menentang sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibacakan oleh qori kita. Surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Memberikan pembelajaran buat kita. Allah mengingatkan kepada kita wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan apa saja jangan lakukan hal itu. Kenapa? Malu. Ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam kitab tafsirnya sesudah Allah utus Rasul-Rasul termasuk Nabi Muhammad yang sudah memperbaiki daripada kerusakan-kerusakan yang dahulu, jangan pernah lakukan hal itu lagi. Imam Ibnu Katsir mengatakan fa innahu idza kanatil umuru masyatun ala sidad. Kalau keadaan urusan-urusan di dunia ini berjalan ala sidad, tersumbat, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah, tidak berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, maka apa? Summa waqa'al ifsadu ba'da zalika, pasti akan terjadi sesudahnya kerusakan-kerusakan karena adharra ma yakunu 'alal ibad, yang kerusakan itu lebih berbahaya daripada kerusakan-kerusakan sebelumnya. Jangan, jaga. Oleh karena itu syariat agama mengajarkan jangan melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah dan menyalahi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sehat? Nih contoh kerusakan teologi sekarang nih, mohon maaf tapi ambil pelajaran. Kita orang Islam haram makan babi. Ibu ada yang makan babi di sini? Ada. Bapak ada yang makan babi, Pak? Agama Islam mengharamkan makan babi. Sekarang demi konten biar terkenal makan babi. Bahkan pakai apa? Pakai baca bismillah. Kurang ajar nggak? Ini rusak nih akhlaknya nih. Menurut dia keren. Tapi apa? Merusak keagamaan. Ajaran agama Islam gak begitu.
menggunakan bacaan basmalah untuk melakukan segala sesuatu yang baik-baik, bukan melakukan kemaksiatan. Ada lagi perempuan ibu, kalau ibu-ibu di sini cantik-cantik, rapi-rapi, ada konten pakai bajunya hijab tapi kayak orang telanjang ibu, makan es krim kayak lagunya orang yang nggak bener. Ini rusak akhlaknya, ini rusak moralnya, ini yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang merusak sekarang akhlak etika moral kita saat ini. Rasul bilang, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi. Maka dianjurkan orang yang mampu untuk melakukan pernikahan. Jangan sampai nggak nikah. Bapak yang udah duda sekarang sebelum kiamat nikah lagi. Karena ada satu riwayat mengatakan seburuk-buruknya orang yang mati dalam keadaan membujang. Tapi nikah yang diajarkan Rasulullah itu nikah laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki. Apalagi perempuan sama perempuan. Ada nggak sekarang yang kawin laki sama laki? Ada nggak? Siapa orangnya? Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih Ustadz Yusya dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dari nasihat yang baru saja kita dengarkan tadi dapat kita ambil satu gambaran bahwa ternyata satu-satunya makhluk yang bernama manusialah yang mampu melakukan kerusakan di muka bumi ini, tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimanakah kita memahami tentang bahaya fasik dan kerusakan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Habibana Muhammad Syahab. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yusya mengenai kerusakan dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Syahab mengenai bahaya berbuat fasik dan kerusakan. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para guru, wabil khusus Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, mohon maaf saya membelakangi Pak Kiai. Ada guru kita Ustadz Yusa Hakam, host kita yang tidak asing lagi di dunia dan di akhirat, Mas Agung Zulhak dan juga Mbak Sasa. Dan juga semua pengurus Masjid Jami Al-Hidayah dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kantongnya tebal. Amin, amin ya Rabbal. Tadi ditanyakan atau bagaimana permasalahan yang disebutkan fasik. Fasik ini ada dua, sebenarnya juga kita harus tahu arti fasik dulu. Fasik ini umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Man di sini umum, nakira, umum siapa saja. Wa man lam yahkum, siapa orang yang tidak mengikuti bima anzalallahu, setiap yang diturunkan keputusan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa kata Allah? Faulaika humul fasiqun. Maka mereka tergolong fasik. Makanya Al-Imam Ghazali, beliau itu membagi fasik ibu-ibu. Karena maaf bapak-bapak saya enggak sebut. Karena ibu-ibu pas di depan. Ya. Maka fasik itu al-fasik ala nau'ain. Fasik itu ada dua. Bapak-bapak saya jemput juga dah. Pak, fasik ada berapa? Wah, semangat. Aduh. Fasik itu ada dua, kata Imam Ghazali. Fasik yang pertama disebut fasik kafir. Fasik yang kedua fasik fajir. Jadi ada fasik, orang yang tergolong fasik yang betul-betul tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mengikuti Allah, tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Disebutnya fasik kafir. Yang kedua fasik fajir. Dia beriman. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Kalau ditanya nabimu siapa? Jawabnya baginda Nabi besar Muhammad. Terus kalau ditanya, kamu sholat? Kalau ingat. Nah ini fasik. Artinya tidak mengikuti hukum Allah secara umum. Jadi ada yang betul-betul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia fasik. Tapi fasik kafir. Tapi fasik yang kedua, memang dia beriman, dia percaya Allah, dia ngikutin Nabi, tapi tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang. Tadi Ustadz Yusa sudah bilang masalah pernikahan, saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah ini orang yang fasik namanya. Kenapa? Tidak mengikuti aturan dan anjuran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini banyak terjadi dengan sebab ada kalimat yang mengatakan al-bala ya'um. Al-bala ya'um. Orang fasik yang berbuat, bukan hanya orang fasik saja yang terkena bala ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang baik juga terkena ujiannya, imbas. Makanya al-bala ya'um. Kadang-kadang bala dan ujian itu terkenanya umum. Yang baik kena, yang tidak baik apalagi. Kan gitu. Kan pernah diceritakan, kita tahu semuanya. Di zaman Fir'aun misalnya. Atau cerita-cerita Nabi terdahulu. Di zamannya Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, ketika malaikat datang kepada Nabi Lut. Malaikat ini ingin mengatakan kepada Nabi Lut, karena orang-orang pada saat itu fasiknya sudah terlalu, tidak bisa lagi dianggap enteng itu fasik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan azab yang begitu pedih kepada kampung Sodom tersebut. Itu azabnya Masya Allah. Sehingga ketika malaikat itu datang mengabarkan kepada Nabi Lut, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rijzan minas sama, agar menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk istrimu. Nabi Lut itu kena juga azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena melaporkan ada malaikat. Jadi malaikat ini ibu-ibu, bapak-bapak, dia menyerupai orang yang ganteng banget. Ganteng. Ya. Maksudnya Ustaz Abbas Agung gitu. Ya. Menyerupai orang yang ganteng karena orang Sodom pada saat itu nggak bisa lihat orang yang keren, dia pengen nyosor aja. Nah yang melaporkan ada tamu dari malaikat itu siapa? Istri Nabi Lut. Maka apa azabnya? Pedih. Apa azab yang diturunkan dengan sebab bima kasabat aidikum.
yang terjadi, kerusakan yang terjadi, baik azab turun dari Allah, baik hutan kebakaran, polusi yang banyak. Apa sebabnya? Bima kasabat aidikum. Itu kita yang bikin manusia, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memelihara rahmat, kasih sayang, nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya Ibn Hazm alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Indonesia nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pakai nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berlaku fasik, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak nikmati itu hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fahyal baliyah, maka itu sebuah bala kepada kalian. Na'udzubillah min. Nah begitu pun terjadi pada zaman Nabi Lut. Itu Masya Allah. Itu dunia, bumi itu dibalik. Ya, saya tahu kalau Mas Agung sudah berdiri. Bahas. Artinya sedikit lagi, dibalik, bumi itu dibalik oleh Allah. Kalau Allah sudah marah dengan murkanya, dengan sebab orang-orang yang fasik tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bumi itu dibalik, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bahrul mayyit sekarang, menjadi yang namanya laut mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada sifat fasik. Amin. Terima kasih Habibana yang telah memberikan nasihat kepada kita, memberikan penyadaran kepada kita ternyata ada sifat-sifat yang memang muncul ketika kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itulah yang disebut dengan fasik. Barangkali fasik yang paling ringan adalah ketika kita membuang sampah sembarangan. Sampah kita masukkan ke dalam plastik, kita buang ke sungai, sungai pun rusak, ekosistem rusak, air menjadi rusak dan manusia menjadi sosok yang sakit-sakitan atau tidak sehat. Nah, padahal sudah sangat jelas banyak ayat-ayat yang memberikan penegasan Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kemakmuran, perbaikan di muka bumi ini. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Misbahul Munir, yang tentunya kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali dengan apa yang kita alami pada saat ini, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Memang benar bahwa di dalam diri manusia ada potensi untuk merusak, tetapi Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Kiai Misbahul Munir akan menjelaskan untuk kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Berbicara tentang melawan nafsu, merusak bumi. Ini luar biasa Habibana. Mengapa nafsu harus dilawan? Karena nafsu ini para jemaah sekalian maunya bikin onar. Nafsu itu pinginnya bikin rusak, bikin kemaksiatan. Dan Allah menciptakan nafsu ditanam di dalam tubuh kita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, yang namanya nafsu selalu menggedor untuk menyuruh berbuat maksiat, berbuat jahat. Kecuali nafsu ma rahima rabbi, yang sudah dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah ikut aturan Allah, itu nafsunya namanya nafsu yang ikut rahmatnya Allah, ikut aturan Allah. Maka para jemaah sekalian yang saya hormati, mari
kita bersama-sama berikhtiar, berupaya bagaimana sekiranya nafsu kita ini bisa diatur. Dihilangkan nggak mungkin. Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan hari ini, subhanallah. Tadi Mas Agung menceritakan Jakarta ini polusinya itu luar biasa. Bahkan terbesar di Asia Tenggara polusinya. Ini kalau kita runtut ditarik ke belakang dari mana itu polusi terjadi, katanya Habib Muhammad Syahab, itu berangkat dari perilaku manusia. Kita menggunakan bahan bakar tanpa batas, akhirnya Jakarta itu penuh dengan kendaraan, terjadilah polusi. Dan ini saudara-saudara sekalian bahaya. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, kalau ditegur malah ngeyel. Ngeyel. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka yang suka ngeyel itu, la tufsidu fil ard, jangan kau bikin kerusakan di bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Saya ini berbuat baik. Saya ini bermaksud menebar kemaslahatan demi kesejahteraan. Akhirnya apa? Yang namanya bumi, Mas Agung, Ustadz Yusha, itu dikeruk, diambil, mineralnya diambil, nikelnya diambil, minyak tanahnya diambil, gasnya diangkat semua. Akhirnya para jemaah sekalian, yang terjadi karena sudah dipaksa, yang terjadi ya semacam ini. Minim-minimnya ya polusi, Habib. Minim-minimnya itu bengek kita. Betul-betul. Bukan Allah zalim, bukan. Ini terjadi oleh sebab apa? Bima kasabat aydin nas, oleh sebab ulah tangan manusia. Dan nanti yang paling parah nanti ini, kalau kita sudah mempunyai kemampuan yang hebat mengangkat apa yang ada di dalam kandungan bumi, yang paling hebat nanti, yang paling parah adalah kiamat kubro. Kiamat kubro. Karena manusia sudah bisa mengangkat mineral, bisa mengangkat nikel, bisa mengangkat dari bumi seluruh kekayaan bumi. Akhirnya yang terjadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Di akhir zaman ini Pak, tanda-tanda kiamat itu adalah yatatawaluna fil bunyan. Orang berlomba-lomba bangun sana sini, tinggi-tinggian bangunan. Sekarang lihat banyak bangunan pencakar langit di dunia ini. Itu bagian tanda kiamat. Mengapa? Kalau kita telusuri sederhana, itu bahan bangunannya diambil dari mana? Dari gunung. Semennya dari mana? Gunung. Gunungnya itu paku bumi. Pakunya dicabut sama manusia, ya goncang. Maka yang terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu, bumi goncang. Sering ada gempa. Benar-benar goncang saat itu. Ibarat itu kaleng, kita ada di dalamnya, digoncang begitu, ya hancur lebur saudara. Orang berkata, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Manusia bertanya, wa qalal insan malaha, ada apa ini? Maka saudara-saudara sekalian, jangan salahkan Allah kalau terjadi bencana di mana-mana. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hambanya, tidak. Yang zalim adalah kita. Makanya para jemaah sekalian, ayo saya ajak kepada para jemaah sekalian. Mari watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Taubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, hei orang-orang mukmin.
Artinya kembali kepada Allah, perhatikan mana perintah Allah yang halal, yang mubah, mana yang haram, mana yang makruh. Pelajari. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Karena harus kita akui seluruh perintah Allah yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, para habaib, itu tujuannya satu, yakni jalbul masalih wa darul mafasid. Mendatangkan kemaslahatan, lima solihil ibad, untuk kebaikan. Apakah itu berkaitan dengan iman, apakah itu berkaitan dengan Islam, apakah itu berkaitan dengan ihsan, 3 rukun agama itu. Pasti ujung-ujungnya kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Sekali lagi, dunia dan akhirat. Kadang-kadang kalau kita itu berorientasi kepada aturan atau syariat yang dibikin oleh manusia, aturan manusia, itu orientasinya ya kepentingan hanya di dunia. Kita hanya berpikir bagaimana sekiranya memenuhi hak asasi manusia, nggak pernah berpikir hak asasi hewan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda perhatikan bagaimana Allah memperhatikan kepentingan hak asasi selain manusia. Bapak tahu jin? Bapak tahu jin? Bu, ibu kalau cebok, tahu cebok? Boleh pakai air, boleh pakai batu, boleh. Tapi nggak boleh Habibana pakai tulang. Pakai kue nggak boleh. Kalau kue itu makanan manusia, kalau tulang makanannya jin, sampai segitunya. Dan dilanjut nanti Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali sebuah nasihat yang mengingatkan kepada kita betapa ternyata di dunia ini kepentingannya bukan untuk manusia saja. Ada begitu makhluk yang tentu saja membutuhkan tentu saja kebahagiaan dan kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Bagaimana mungkin manusia merusak bumi ini? Dan itulah tema-tema yang telah disampaikan Muqaddimah tadi oleh guru-guru kita. Selanjutnya kita kumpulkan beberapa pertanyaan yang akan dipandu oleh Syasha. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung, dan pemirsa di sebelah saya sudah ada jemaah yang siap untuk bertanya dengan Bapak siapa Pak? Sino. Bapak Sino, silakan pertanyaannya disampaikan. Assalamualaikum guru-guru, Ustadz, Kiai, Habib. Izin bertanya terkait tema pada siang hari ini. Yang kita tahu karena akhir-akhir ini memang paling viral itu adalah polusi udara gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih hukum dari manusia yang turut menyumbang dalam arti pencemaran lingkungan yaitu polusi udara? Apakah bisa dikatakan sebagai manusia yang membunuh saudara muslimnya sendiri atau umat manusia gitu kan? Karena kan yang kita tahu terkait dari data statistik yang ada gitu kan, bahwa banyak manusia yang meninggal itu karena penyakit yang disebabkan oleh polusi udara gitu. Apakah bisa manusia yang menyumbang polusi itu sebagai manusia yang membunuh gitu kan? Yang kedua terkait pandangan guru-guru, mungkin yang kita tahu adalah sekarang bahwa di berbagai wilayah gitu, di pulau-pulau juga sekarang ini sedang dilakukan pembangunan industri besar-besaran gitu kan, yang mengorbankan alam, menghilangkan hutan gitu kan. Nah, pandangan guru-guru terkait pencemaran yang dihilangkan oleh hutan ini gimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Masya Allah luar biasa pertanyaannya. Dan pemirsa tentunya sesaat lagi akan dijawab oleh para guru-guru kami di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita agar kita berhati-hati dalam mengeksplorasi bumi ini. Karena bumi ini tempat kita tinggal, bumi ini tempat kita diuji dan di bumi ini pula nanti kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan tentu saja memperdalam tema kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Yaitu tadi intinya, mungkin bisa dimulai dari Habibana Muhammad terlebih dahulu, bahwa ketika manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini, apakah juga bermakna manusia itu saling membunuh di antara manusia yang lain? Habibana. Baik, Masya Allah, di dalam kitab Risalah Mustarsyidin itu ada kalimat yang mengatakan orang kan merusak itu berbuat dosa namanya. Jadi inna dzunub turithul ghaflah wal ghaflah turithul qaswa wal qaswa turithul bu'da minallah wal bu'da minallah yurithu nar. Jadi inna dzunub, orang yang berbuat kerusakan berbuat dosa. Berarti orang yang berbuat dosa itu mewariskan kelalaian. Yang penting dia pikirannya uang pada saat itu. Gak pikirin manusia mau hidup mau tidak, yang penting mereka senang. Yurithul ghaflah, mewariskan kelalaian. Nah orang yang lalai, turithul qaswah. Orang yang lalai itu beliau mengatakan mewariskan keras hati, susah nerima nasihat. Kalau kita bilang oh jangan begini juga, ini buat keindahan, ini buat kebaikan misalnya. Dia tidak memikirkan efek samping. Dan orang yang qaswah itu turithul bu'da minallah. Kalau orang sudah keras hatinya maka mewariskan dia akan jauh daripada Allah. Wal bu'da minallah yurithun nar. Dan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanyakan tadi dia termasuk dosa atau tidak? Dia termasuk dosa, sampai semua berkaitan dari dosa, dari ghaflah, dari qaswah, dari bu'da sehingga jauh. Nah orang yang menyebabkan karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yurithun nar, bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sama orang fasik itu Mas Agung dari Sayyidina Imam Muhammadil Baqir, sampai beliau mengatakan la tashabanna fasiqan, sampai teman akrab aja nggak boleh sama orang fasik karena nular. Dia ngajak, udah ini angkanya bagus misalnya, itu kan ngajak namanya. Jadi la tashabanna fasiqan, jangan berteman akrab sama orang yang selalu berbuat fasik. Tapi nggak boleh mutus silaturahmi. Assalamualaikum boleh, tapi duduk bareng tidak dianjurkan, seperti itu. Baik, Kiai Misbah, kalau kita kembangkan pertanyaan ini, kita tahu bahwa manusia diberikan Allah sifat untuk terus berubah. Perubahan inilah yang akhirnya pada sampai titik yang disebut dengan modernisasi. Manusia melakukan banyak improvisasi yang ternyata memiliki konsekuensi merusak bumi, Kiai. Misalkan kita ada bikin pabrik, dan pabrik itu memang dibutuhkan, tetapi konsekuensinya adalah merusak bumi. Artinya dalam posisi seperti apa kita harus adil untuk memperlakukan bumi ini. Di lain sisi kita membutuhkannya, tapi di lain sisi kita mengetahui ada konsekuensi yang sangat berat di hadapan kita, yaitu kerusakan bumi. Kiai. Mas Agung, berkaitan dengan pemanfaatan yang ada di dunia ini, di bumi ini, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa yang di bumi untuk kamu semua. Silakan manfaatkan. Tapi jangan misalnya wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Jangan zalim. Zalim itu apa, Pak? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka saya perhatikan misalnya, kalau ada pabrik mau bikin apapun silakan untuk kemaslahatan. Tapi jangan sampai merusak ekosistem. Akhirnya yang terjadi panas nggak berhenti-berhenti, kemarau berkepanjangan. Bukan Allah yang zalim. Makanya misalnya di Jakarta ada dulu namanya 3 in 1. Betul. Sekarang ganjil genap. Lah orang yang melanggar, waktunya sekarang ganjil kok masuk dia pakai mobil genap, ya zalim dia. Kalau ditanya apakah ada kontribusi dia berbuat dosa karena dia melawan aturan. Makanya para jemaah sekalian, jangan berbuat zalim.
Perbuatan zalim pasti ada balasannya. Jangan kita mengatakan zalim kecil aja. Lah kecil bagaimana? Saran saya Bapak dan Ibu untuk menekan bagaimana sekiranya langit tidak runtuh, bumi tidak bergoncang. Mohon mari kita berbuat baik sebisanya. Misalnya Mas Agung, sekarang waktunya orang itu bisa menanam pohon, satu orang satu pohon misalnya. Itu luar biasa. Tanpa sadar dia bisa mengurangi polusi. Atau misalnya ketika kita naik mobil, buang biji rambutan di pinggir hutan misalnya. Diniati, ya Allah saya buang biji rambutan mudah-mudahan bisa tumbuh. Dan ini jadi amal jariah saya. Tidak terasa oleh kita. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Karena kezaliman ini akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Mungkin tidak ada yang tahu hari ini, tapi tidak ada yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, terima kasih Kiai. Syasha, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya ada Ibu siapa? Ibu sebelah saya? Ibu Aziza. Ibu Aziza, silahkan disampaikan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aziza, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah, mau bertanya bersama Pak Kiai yang ada di depan. Tadi saya sudah mendengarkan semua uraian-uraian dari ketiga pemateri. Yang saya pahami memang kebanyakan kerusakan di muka bumi adalah ulah akibat tangan manusia. Salah satunya yang sebelum itu adalah tentang kerusakan akidah, kerusakan moral atau etika, ataupun kerusakan ekosistem ya. Yang mau saya tanyakan, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang membuat kerusakan di muka, Allah juga pasti akan membuat manusia juga yang akan bisa memperbaikinya. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya tanyakan, bagaimana solusi atau cara ulama bersinergi dengan umaro untuk bisa mengatasi semua. Karena memang kita semua menyadari mungkin kontribusi kami sebagai ibu-ibu gak usah jauh-jauh deh di majelis taklim. Setiap selesai pengajian walaupun sudah dikasih informasi, ibu nanti kalau sudah selesai apa yang ada dekat ibu bawa pulang ya, itu masih saja banyak ibu-ibu yang gak mau bawa pulang. Maksudnya sampahnya gitu, bekas minum dia. Bukan kuenya. Bukan kuenya, kuenya udah habis dimakan, airnya sudah habis diminum. Baik. Tapi itu mungkin kontribusi kami itu ya, mungkin atau buang sampah sembarangan. Tapi kan yang lebih besar lagi adalah tentang pembakaran hutan. Baik. Mungkin kalau itu mungkin pemerintah ya lebih. Nah, makanya kayak bagaimana solusinya antara ulama dan umaro bersinergi untuk bisa mengatasi semua. Toh kita manusia makhluk yang paling sempurna. Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dapat dijawab oleh Habib Muhammad Syihab. Silakan Habib. Baik, Masya Allah, kalau ditanyakan bagaimana kontribusi antara umara dan ulama. Umara dan ulama ini memang harus kerjasama. Saling membantu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umara memberikan jalan dakwah daripada ulama. Ulama juga memberikan nasihat kepada umara. Apabila ulama dengan umara berjalan dengan jalan yang bagus, berniat dengan niat yang bagus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan 70 pintu hidayah taufik. Ya, man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Nah, jadi pokoknya ulama umara ini tidak boleh ada saing-saingan. Pokoknya niatnya apa? Niatnya itu bagaimana nih bangsa menjadi bagus, akhlak menjadi baik, adab menjadi bagus dan baik. Butuh duduk bersama. Ya, duduk bersama supaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusya, silakan. Baik, menambahkan dari yang sampaikan oleh Habibana, yang jelas orang yang melakukan kerusakan di muka bumi keimanannya bermasalah. Itu yang perlu kita pahami. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi keimanannya bermasalah. Karena Nabi mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang kafah
Muslim yang baik dan memahami Islam dengan sebaik-baiknya adalah seorang Muslim yang saudara sesama Muslimnya selamat daripada lisannya dan perbuatannya. Perkataannya tidak menyakitkan dan perbuatannya tidak membahayakan. Kalau dia tahu perbuatannya ini membahayakan saudara-saudaranya, maka bisa jadi dia Muslim yang tidak taat, masuk kepada fasik yang fajir dan berdosa. Lalu bagaimana peran ulama dengan peran kita pemerintah? Ada satu hadis yang masyhur lewat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Muslim yang masyhur dibaca oleh guru kita. Kalau setiap melihat kemungkaran yang terjadi, kerusakan itu kemungkaran, kalau dibiarkan bisa membahayakan. Maka yang pertama dilakukan apa? Falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangan, artinya kekuasaan. Ini tugasnya pemerintah. Yang punya jabatan pemerintah yang menjadi menteri, dia tahu ini berbahaya, tutup, jangan lanjutkan. Kenapa? Efeknya bahaya. Orang sekarang gila, Bu. Tahu Ibu kampung sawah, pernah dengar kampung sawah? Kalau namanya kampung sawah, dulu itu sawah. Sawah itu buat naruh air, nanam padi. Sekarang dibeli developer, dibangun rumah. Ketika airnya mau pulang, banjir, jangan salahin. Kata dia, tempat gua lu pakai. Lu mah gila, tempat lu di atas, ini bagian gua. Harus dirubah, harus berani. Lalu perannya ulama apa? Fabilisani, dengan mengatakan nasihat-nasihat kebaikan. Tapi diberi gambaran oleh Al-Quran, karena orang sekarang tuh banyak bapernya, Bu. Ibu tadi nasihatin bawa sampahnya gitu, sampah doang. Ya kalau sampah doang segini banyak ya banjir. Sampah doang. Orang tadi Habib bilang kalau ibu-ibu buang angin semuanya aja polusi udara ini, kita mati massal. Iya, maka diberikan nasihat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Beri nasihat yang baik, kata-kata yang bijak. Terakhir, kalau kita nggak punya kemampuan itu, kita bukan pemerintah, kita bukan ulama, dengan hati kita jangan terima itu perbuatan yang buruk, sampai kapanpun saya nggak akan pernah menyetujuinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai, dan seperti biasa pemirsa, di segmen yang kelima nanti ada sebuah tayangan yang tentu saja mengandung hikmah, yang nanti insya Allah ibrohnya, pelajaran pentingnya akan disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan pesantren autisme Ahsaniyah Kudus, Jawa Tengah. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Berkebutuhan khusus tak menjadi penghalang bagi Muhammad Lutfi dan anak-anak lainnya untuk belajar hidup mandiri, memahami semesta, dan mengkaji ilmu agama. Disinilah mereka nyantri di Pondok Pesantren Autisme Al-Ahsaniyah di Desa Pedawang, Kudus, Jawa Tengah. Al-Ahsaniyah adalah pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus, satu-satunya yang berdiri di Kudus. Pendirinya adalah Ustadz Muhammad Faik Afton, yang berharap pesantren ini dapat mempersiapkan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri. Tujuan utama sebenarnya saya itu hanya ingin mencari untuk bekal di akhirat, Ibu. Saya tidak mencari apa-apa, dan yang memang yang saya cari yang anak-anak adalah doanya. Makanya anak-anak ini saya katakan adalah layakil tadi, layakil, anak tidak berakal, anak bigoiri mukalaf, tidak mempunyai hukum Allah. Kalau udah seperti ini berarti anak bigoiri hisab fi yaumil akhir, anak tidak mendapatkan hisab fi yaumil akhir, hari kiamat. Berarti anak-anak ini adalah ahlil jannah, ahli surganya Allah. Pesantren Al-Ahsaniyah membagi kelasnya menjadi 3, yakni kelas pemula, kelas pramandiri, dan kelas mandiri. Kurikulum one by one menjadi keunggulan dari metode pembelajarannya. Iya, saat pertama kali datang, satu santri akan dibina satu guru selama beberapa waktu untuk melihat bakat, minat, serta karakter santri. Ya, pendidikan kita ada, ngaji kita ada, sholat kita ada, semuanya ada. Makanya kita mensinkronkan antara terapis dan anak. Kalau memang gurunya ini legowo, nggak ada masalah dan betul-betul care dengan anak, insya Allah anak ini akan baik dan akan sayang dengan terapisnya. Tapi kok terapisnya hanya pura-pura, pasti anak akan berontak dan tantrum emosional pasti akan muncul dan anak tidak akan bisa mengikuti instruksi.
Tak hanya mengenalkan pendidikan umum, para santri di pesantren ini pun dikenalkan tentang hakikat alam semesta. Mereka mengenal dan bersentuhan langsung dengan hewan, tumbuhan, dan bagaimana memperlakukannya dengan baik. Dari pondok pesantren ini, sudah puluhan alumni yang telah kembali ke keluarga. Alhamdulillah. Masya Allah, sebuah tayangan yang sangat luar biasa sekali. Inilah bukti bahwa Allah berkehendak menciptakan siapapun dalam kondisi apapun. Nah, lantas ibrah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa yang baru saja kita saksikan? Ustadz Yusya, terlebih dahulu, silakan. Pertama, saya ingin mengatakan Ustadz Muhammad Faik ini mudah-mudahan termasuk yang digambarkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Kenapa? Yang diajarkan orang yang autis. Ngajarin anak yang benar sehat saja susah, apalagi yang autis. Yang kedua, ini pecutan buat kita, malu kita. Maka ada ungkapan Syekh Ma'ruf Ar-Rasofi mengatakan wasyarul alamina zawu humulin idza fakhartahum zakarul jududa. Generasi yang payah adalah generasi yang enggak punya kompetensi apa-apa, enggak punya kemampuan padahal dia sehat. Kalau ngelihat orang berhasil, sukses, dia selalu membandingkan orang tua saya dulu lebih hebat, kakek saya lebih hebat. Tapi dikatakan oleh Imam Ma'ruf wa khairun nas dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Orang yang hebat itu terlahir dari keluarga yang baik, kondisi fisik yang baik, kesehatan yang baik, tapi dia menjadi orang yang sukses dengan keberhasilan dirinya sendiri tanpa membawa nama orang tua. Kalau yang sakit saja belajar bisa menjadi orang yang sukses. Bahkan tadi sampai magister, bapak ibu punya anak yang sehat nggak mau sekolah, kudu malu semalu-malunya. Masya Allah. Baik, Ustadz silakan, Kiai. Baik, mari kita ambil ibrah yang besar. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun tidak sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak zalim kepada hambanya. Yang pertama pasti saya akan mengatakan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kiai ustadz yang membuat pesantren khusus anak yang berkebutuhan khusus semacam ini. Dan ini bagian daripada ikhtiar kita mengamalkan anjuran Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi siapapun dia. Maka kita akan mendapatkan apa? Yarhamka man fis sama. Kita ini akan disayang oleh Allah. Disayang oleh para malaikat penghuni langit. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, tentu tidak hanya sekedar memberi apresiasi, tapi bantu. Bantu mereka. Karena bagaimanapun juga mereka pasti membutuhkan bantuan, apakah itu bantuan dana atau bantuan doa. Ini kontribusi kita. Sekali lagi, bapak kalau berbuat baik, ibu kalau berbuat baik, yakinkan di dalam hati, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik untuk diri sendiri, kalau Anda berbuat jahat, bahayanya kembali kepada diri kita Baik, sendiri. Terima kasih Kiai Ustadz Habibana yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali, yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita bersama bahwa kita memang ditempatkan di muka bumi ini. Bumi ini adalah rumah kita. Bagaimana mungkin kita sendiri yang merusak rumah kita? Insya Allah di akhir nanti Habibana akan memimpin doa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku dan tidak terasa pemirsa kita sudah di hujung acara dan mudah-mudahan tausiah dari para narasumber kita dapat menjadikan pelajaran bagi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan bumi. Akhir kata saya Sabrina Raisa dan saya Agung Isulhaq mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wa ghina anin nas. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami. Ya Allah, jaga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa Indonesia yang baik, yang bagus, yang beradab sesuai dengan jalannya Allah dan jalan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.